Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometer UV vis, yaitu kita akan mempelajari tentang prinsipnya, kemudian bagaimana instrumentasinya atau alat komponen-komponen apa saja yang terdapat pada spektrofotometer UV vis. Nah, kita tahu bahwa spektrofotometer UV vis merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis hasil interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi yang melibatkan cahaya. Nah, jadi ini nanti akan berdasarkan dari jumlah absorpsi jumlah absorpsi dari sampel atau banyaknya jumlah absorpsi setelah sampel melakukan interaksi dengan radiasi elektromagnetik. Nah, untuk instrumentasinya bagaimana saja komponen-komponennya, mari kita saksikan pada video berikut ini. Ini adalah spektrofotometer UV vis, salah satu alat yang dimiliki oleh jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam alat ini, yang pertama diantaranya tentunya adalah sumber sinar. Sumber sinarnya itu kita bisa lihat yang di bagian bulat ini. Jadi ini merupakan sumber sinar. Nah, karena ini alatnya adalah UV vis, jadi kita bisa menginginkan pada panjang gelombang UV ataukah visible. Jadi kalau kita mau menginginkan pada panjang gelombang UV, yaitu pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, maka lampu yang digunakan di sini tadi adalah lampu deuterium. Nah, kalau kita menginginkan mengukur serapan pada panjang gelombang visible yaitu 400 sampai 700 nanometer, maka sumber sinarnya adalah berupa lampu wolfram. Bagian selanjutnya yang ada di dalam alat ini adalah monokromator. Di sini tidak terlihat monokromatornya. Jadi monokromator ini akan membagi atau memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal dengan komponen panjang gelombang tertentu. Nah, tadi sumber sinarnya dari lampu tadi itu akan memancarkan sinar polikromatis, sedangkan yang harus masuk ke dalam sampel adalah sinar monokromatis pada panjang gelombang tertentu, maka itulah gunanya monokromator. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga adalah sel atau kuvet. Ini ada kuet kuarsa yang digunakan ketika kita mengukur pada panjang gelombang UV. Kemudian ini adalah kuvet kaca yang kita gunakan untuk mengukur pada serapan daerah tampak atau visible. Nah, kuvet-kuvet ini kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tempat kuvet. Jadi ini kalau kita mau mengukur ini bisa kita mulai dari larutan belangko. Larutan belangko isinya pelarut yang kita gunakan secara umum adalah Aquades. Nah, kemudian ini bisa diisi 3 sampel dengan berbagai konsentrasi misalkan. Nah, alat ini jadi spektrofotometer sebenarnya ada 2 jenis, yaitu spektrofotometer single beam dan ada spektrofotometer double beam. Nah, kalau spektrofotometer single beam ini cahaya hanya melewati satu arah, sehingga yang diperoleh nanti hanyalah nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Jadi misalkan kita mengukur belangko dulu, kemudian belangkonya dikeluarkan, diganti dengan sampel. Nah, berbeda dengan single beam yang tadi saya perlihatkan. Jadi nanti kita bisa langsung memasukkan belangko, sampelnya di sini. Nanti kita bisa mengatur posisinya. Jadi yang kita ukur nanti pastikan akan pas dengan sumber sinarnya, karena kita mengukur radiasi elektromagnetik dari sinyal ini dengan sampel. Jadi interaksi materi yang ada di dalam sampel dengan radiasi yang diberikan. Jadi pastikan kita
pastikan posisinya pas betul sesuai yang kita inginkan mengukur belangko ataukah sampel 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa mengaturnya dengan tombol ini. Nah, kalau di spektrofotometer single beam tadi memang kelemahannya seperti itu, tapi harganya memang lebih murah dibandingkan spektrofotometer yang double beam. Nah, kalau yang pada spektrofotometer double beam ini cahaya melewati dua arah. Nah, ada alat lagi yang namanya chopper. Chopper ini membagi sinar ke dalam belangko dan sampel, sehingga nilai absorbansinya sampel telah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbansi belangko. Jadi sudah langsung ada faktor koreksinya. Ini kalau yang double beam. Nah, selanjutnya ketika kita mau mengukur larutan sampel, misalkan kita mau menggunakan serapan pada daerah tampak, maka kita masukkan sampel ke dalam kuvet, kemudian nanti kita masukkan ke dalam sel. Nah, setelah terjadi kita tutup, kemudian nanti kita atur mau mengukur transmitan ataukah absorbansinya. Nah, ketika terjadi interaksi antara radiasi dari sumber sinar dengan sampel tadi, maka kemudian ada alat yang namanya detektor. Detektor ini menyerap sinar yang mengenainya dan mengubah menjadi suatu besaran yang dapat diukur. Detektor ini berupa alat fotolistrik mengubah isyarat sinyal menjadi isyarat listrik. Nah, selanjutnya alat yang bagian yang terakhir adalah recorder. Recorder ini merupakan sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat listrik. Nah, ini kalau di alat ini adalah tampilan dari recorder yang kecil ini. Nah, jadi tergantung kalau kita tadi menginginkan absorbansi, maka yang muncul adalah nilai absorbansinya. Nah, kalau misalkan kita tadi menginginkan transmitan, maka yang muncul adalah nilai transmitan. Jadi ini adalah alat spektrofotometer UV vis. Bagiannya ada sumber sinar, kemudian ada monokromator, ada sel atau kuvet, kemudian ada detektor, dan yang terakhir adalah recorder. Secara umum, instrumentasi dari spektrofotometer UV vis antara lain tentunya yang pertama adalah sumber sinar sebagai sumber radiasi. Nah, kemudian selanjutnya ada monokromator yang memecah sinar polikromatis dari sumber sinar agar menjadi sinar monokromatis yang akan menuju sampel. Kemudian komponen selanjutnya yaitu sel atau kuvet untuk menampung sampel maupun belangko. Nah, setelah terjadi interaksi antara sampel dengan radiasi, maka nanti akan ditangkap oleh detektor. Jadi ini detektor mengubah isyarat sinyal menjadi isyarat listrik. Kemudian alat selanjutnya yaitu recorder, yaitu merupakan sistem baca dari isyarat listrik. Nah, kalau misalkan dalam spektrofotometer UV vis ini yang muncul di detektor nanti adalah nilai absorbansi ataupun persen transmitan sesuai yang kita atur di awal, mau transmitankah atau absorbansi. Nah, ini instrumentasi secara umum. Kemudian kita tahu bahwa spektrofotometer itu UV vis itu ada yang single beam dan ada yang double beam. Nah, kalau yang gambar double beamnya seperti ini, jadi ini saya ambil dari Harvey Day pada tahun 2000. Jadi ada alat tambahan lagi yang namanya chopper. Jadi di chopper ini membagi sinar dari sumber sinar supaya sinarnya ini ke sampel dan ke belangko, sehingga sampel dan belangko bisa diukur secara bersamaan. Kalau di single beam ini hanya kita gantian antara sampel dan belangkonya, jadi langsung sumber sinarnya menuju ke belangko dulu, kemudian di belangkonya diganti, dipindah ke sinyal, maka sumber sinarnya ganti ke yang belangko. Jadi instrumentasi spektrofotometer seperti ini ada yang single beam dan ada yang double beam.
Demikian pembahasan kita kali ini tentang prinsip dan instrumentasi spektrofotometer UV vis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.